Ingin nih belajar DKP-nya. Semangat, Kak. Semangat ya, harus semangat. Nah, kan kemarin udah belajar HTML sama Kak Fahri. Buat hari ini, malam ini kita belajar CSS. Pematerinya ada aku, Alisha Delia Safira, ada Mutia, sama ada Davi. Kita langsung aja mulai. CSS atau singkatan dari Cascading of Style itu biasanya berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website. Itu biasanya untuk mengatur footer, header, biar dilihatnya rapih lah sedikit. Terus CSS juga digunain untuk tata letak, warna, font, atau tampilan biar lebih menarik dari web yang kita buat. CSS biasanya dipakai untuk ngedesain halaman depan atau tampilan website yang kita buat juga. Lanjut, fungsi utama dari perbedaan CSS ini yang di atas tuh tanpa CSS, yang di bawah itu pakai CSS. Kan kelihatan banget ya bedanya. Nah, fungsi utama dari CSS ini tuh untuk menarik lebih menarik itu tampilan website yang kita buatnya. Fungsi lainnya juga ada untuk mempercepat proses desain. Artinya tuh jadi biar kita nggak nyalin satu-satu nulisnya. Style yang di HTML-nya nggak repot kalau misalnya kita pakai HTML di beberapa file, ada beberapa halaman misalnya. Itu kan repot ya kalau misalnya kita harus nulis satu-satu. Jadi biar cepat kita bisa pakai CSS untuk di tampilannya. Terus yang kedua ada halaman lebih cepat dimuat. Ini digunain CSS, jadi nggak perlu lagi kita ngetik di atribut tag HTML-nya. Selanjutnya ada proses pemeliharaan lebih mudah. Hanya dapat untuk mengubah fungsi style di file CSS. Nah, kalau ini biar nanti tuh hanya dengan mengubah fungsi style di CSS-nya, maka tampilan di HTML di web yang kita buat itu bakal otomatis berubah juga. Terus style di CSS lebih banyak dibandingkan dengan HTML. Kalau misalnya udah nonton web programming Unpas itu ada 300 lebih elemen dari CSS. Nah, di sini kita bakal belajar sebagian CSS yang kita gunain aja. Yang terakhir, kompatibel dengan berbagai macam perangkat. CSS ini memungkinkan konten yang kita buat dapat dioptimalisasiin di beberapa perangkat, lebih dari satu perangkat. Selanjutnya ada elemen CSS. Bisa dijelasin kamu, Tia? Oke, terima kasih Kak Alisa. Nah, di sini aku bakal jelasin elemen CSS, tapi di sini cuma yang sederhana aja, yang mungkin bakal lebih sering kalian temuin pas lagi gunain CSS. Nah, itu yang pertama itu ada color. Nah, seperti biasa, color itu kan untuk merubah warna dari elemen HTML yang kita gunain. Nah, yang pertama itu ada color itu biasanya itu gunain pakai RGBA, pakai nilai RGB, terus hexa, terus kode dari warna tersebut, terus nama warna dari tersebut. Nah, kalian bisa tahu itu semua, itu bisa cari di Google, itu namanya color picker. Itu ada semua. Terus yang selanjutnya itu ada color. Nah, tag color. Kalau tag color ini itu biasanya digunain untuk kita ngatur warna dari teks yang kita buat. Terus ada background color, itu untuk ngatur background. Terus ada border color, itu untuk ngatur warna dari border atau garis tepi yang udah kita gunain. Terus yang kedua itu ada background. Nah, background ini itu ada tag background color. Sama kayak yang tadi. Terus kalau background image itu kalau kita mau gunain gambar yang kita punya sebagai background. Nah, biasanya background image ini tuh gunainnya itu di CSS itu pakai background image, _2, spasi, terus URL, nama dokumen dari yang kita buat. Terus ada background repeat, itu kita ngatur gambar yang kita gunain itu mau diulang atau enggak, atau hanya satu kali full satu halaman website tersebut. Terus background position itu untuk ngatur posisi dari backgroundnya. Terus selanjutnya itu ada border. Nah, border itu ada tag border style. Nah, border style itu biasanya
digunain untuk ngatur kita mau pakai border yang jenis apa. Itu biasanya ada solid, itu solid tuh yang garis biasa aja, garis hitam biasa, terus ada dot, itu titik-titik, terus dash yang garis pendek-pendek, terus ada juga yang double, itu dua buah solid. Nah, untuk selanjutnya itu yang jenis-jenis border style itu banyak, itu bisa kalian lihat di modul atau mungkin kalian bisa lihat di YouTube tutorial tersebut. Terus yang selanjutnya ada border width. Nah, kalau border width itu untuk ngatur ketebalan dari border yang kalian gunain. Terus ada border color untuk ngatur warnanya. Terus ada border radius. Nah, kalau border radius itu misal kita buat button ya. Nah, di button itu kan ada sudutnya. Nah, biar sudutnya itu nggak lancip, nggak sudutnya itu 90 derajat banget, nggak lancip siku-siku, itu biasanya kita gunain border radius untuk jadi kayak melengkung gitu. Itu bisa gunain nilai dari PX, PT, CM, maupun persen. Itu bisa. Terus selanjutnya ada margin sama padding. Nah, kalau margin sama padding ini kadang salah persepsi. Jadi sebenarnya itu misal ada elemen. Ada elemen, nah setelah elemen itu di atasnya itu ada padding. Terus baru border, baru margin. Jadi padding itu adanya itu di bawah, di dalam dari border. Kalau margin itu di luar dari border. Itu biasanya itu gunainnya itu pakai pixel, nilainya itu pakai pixel, PT, CM, sama persen. Atau auto juga bisa. Terus yang selanjutnya itu ada height and width, tinggi dan lebar. Itu biasanya untuk ngatur tinggi dan lebar dari elemen HTML yang kita buat. Nah, di situ ada tag max width, max height, sama min height, min width. Nah, misal deh kita punya gambar itu ukurannya 100 pixel kali 100 pixel. Nah, itu kalau kita juga udah nempatin di CSS-nya itu max width-nya itu 30 pixel kali 30 pixel, nanti fotonya itu bakal otomatis kepotong, nyesuaiin sama elemen CSS yang kita buat. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk motong atau crop dari foto atau gambar yang kita gunain. Begitu juga sama min height sama min width. Terus selanjutnya itu ada font. Nah, itu ada font family. Font family itu kita mau ngatur font jenis apa nih yang mau kita pakein. Bisa pakai Times Roman, biasanya Arial, dan lain sebagainya. Itu banyak. Terus, boleh. Terus font style. Kalau font style itu kita ngatur itu bisa untuk italic, bold, atau underline. Terus ada font wedge, itu untuk ngatur ketebalan dari font yang kita buat. Bisa pakai pixel, PT, sama CM, dan persen tadi. Terus ada font size juga untuk ngatur ukuran dari font yang kita gunain. Nah, terus ada text, itu ada text alignment. Nah, text align itu kayak kita lagi buat di Word, itu ada justify, center, terus left, ada right. Vertical align juga gitu, tapi vertical align itu lebih ke nilai apa ya itu? Pokoknya dia tuh ngaturnya itu secara vertikal, bisa top base atau bottom. Ngaturnya lebih ke arah vertikal, nggak kayak text align. Terus text decoration itu sama, bisa juga underline, bold, atau italic. Terus ada text transform, itu misalnya kita punya teks yang kita tulis itu topi. Tapi saat kita gunain text transform, itu nanti bakal kebalik otomatis deh tulisannya. Kan topi sebenarnya, tapi kalau kita pakai text transform itu, jadinya ipot, langsung kebalik. Itu fungsi text transform. Terus ada text indent. Nah, text indent itu sama kayak untuk menandai awal mula paragraf. Kayak kita gunain di keyboard kalian masing-masing itu ada tab kan. Nah, itu sama kayak text indent. Itu bisa diatur berapa ukuran kita mau buat tabnya. Bisa pakai pixel tadi, PT, atau CM. Terus ada letter spacing. Nah, letter spacing itu untuk ngatur jarak antara antar huruf. Terus kalau word spacing itu jarak antara kata. Ada line head itu untuk ngatur jarak per barisnya. Dan ada yang terakhir itu ada text shadow. Nah, text shadow itu untuk ngatur kita mau buat bayangan pada teks. Itu bisa atur warnanya, ataupun bisa kita atur ukuran dari shadow yang mau kita buat. Terus ada tables. Nah, kalau tables itu ya seperti biasa, bisa pakai background color, terus bisa pakai color, dan semuanya itu bisa diaplikasikan di tables gitu. Terus text line juga bisa. Terus ada position. Nah, kalau position itu ada 5. Ada fix, ada absolute, terus ada sticky, ada relatif, sama static. Kalau static itu default yang biasa. Sebenarnya kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, itu masih tetap berlaku. Secara relatif, fix, sama absolute, sama sticky. Yang paling sering kita gunain itu bakal fix sama sticky. Kalau fix itu, misal kita buat elemen, itu kita taruh elemennya itu di kiri bawah ya. Nah, walaupun kita scroll website kita, nah si
button itu tuh bakal tetap di kiri bawah, nggak mungkin pindah. Itu gunanya fix. Terus kalau guna sticky, itu biasa digunain di navbar. Navbar yang ada di atas, di menu-menu biasanya kalau kita buka website di atas, nah itu walaupun kita scroll, dia navbar itu tetap di atas. Walaupun kita scroll, dia tetap di atas. Udah sih gitu aja. Nanti kalau mau ada yang tanyain, boleh nanti pas ditanya jawab. Nah, soalnya itu bakal dipraktekin sama Kak Davi. Boleh dipersilakan, Davi. Dan menurut aku dulu sedikit ya, Vi, buat cara gunain Oke. CSS. Jadi cara gunain CSS itu ada 3. Bentar. Kan kalian udah ada yang pakai style ya di HTML kalian, ada yang gunain warna, ada yang gunain fontnya, dan yang lain-lain. Nah, itu juga termasuk ke dalam CSS. Bentar ya, aku cek dulu. Ini minjem dulu yang Umu Nabila. Oke. Nah, yang di style ini tuh namanya penggunaannya inline CSS. Jadi digunain di tag HTML-nya langsung. Terus kan agak panjang ya kalau misalnya kita ngelihatnya. Terus yang selanjutnya ada internal dari CSS. Cara gunain internal itu tuh kita tulis di head. Kita tulis style. Salah. Sorry. Terus kita langsung ke propertinya. CSS tolong dong ubah satu warnanya jadi apa ya? Warnanya ini deh. Kita matiin dulu yang ini. Save ya, coba. Belum ada. Nah, warnanya udah berubah nih kayak gini. Terus kalau misalnya kita mau font, tadi fontnya apa ya, lupa. Fontnya kita pakai family, Lucida aja. Kita save, dia bakal berubah. Nah, berubah kan. Itu yang dinamain dari inline CSS. Terus yang terakhir ada external CSS. External CSS itu file CSS yang terpisah dari HTML-nya. Jadi bukan di file HTML. Kita buat file baru. Terus nama filenya tuh udah bukan .html lagi, tapi .css. Misalnya aku namain foldernya style.css. Save, ini kan udah deh ntar. Ini kita matiin aja. Komen, matiin. Enggak. Bentar. Kan ini berarti ya kita nggak pakai H1-nya, nggak diapa-apain. Kan mati. Nah, kita tulis aja langsung di sini H1. Ya aja deh. Tapi kalau misalnya kita ngeginiin doang, dia nggak akan kesambung ke HTML-nya karena kita nggak masukin embel-embel buat penghubung antara HTML sama CSS-nya. Buat penghubungnya tuh ada link, realnya style sheet, terus href-nya kita masukin nama file yang kita buat. Kan tadi aku masukinnya style.css ya, bikinnya. Ini belum aku save ya. Dia masih kayak gini. Tuh, masih belum berubah. Tapi kalau misalnya aku save yang ininya, yang HTML-nya, dia berubah. Tuh. Nah, itu 3 cara penggunaan dari CSS. Kalau boleh saran dari aku, mending gunain internal atau eksternal biar lebih enak dilihat aja. Oke, lanjutnya bisa langsung ke Davi. Silahkan, Vi. Oke, terima kasih Kak Alisha dan Kak Mutia. Nah, kedengaran nggak suara Pak?
Ada suara. Ada ya. Oke, langsung aja share screen. Oke, kelihatan kan? Nah, di sini kakak akan langsung mempraktekkan bagaimana cara coding, bagaimana cara mendesain sebuah website dengan CSS. Tapi di sini kakak akan mulai dengan yang sederhana-sederhana dulu. Nah, seperti kata Kak Alicia tadi, kita pakai yang tipe eksternal. Karena di sini banyak yang harus kita atur. Jadi, kalau misalnya kita internal, nanti nggak enak nanti. Kelihatan susah. Cara nyambungnya tahu deh. Samain dengan file CSS yang telah kita buat. Sekarang memang nggak ada hasilnya. Nah, sekarang kita atur kelas body yang ini untuk universal. Nah, di kelas body ini kita atur yang umum-umum aja, kayak font family, background, dan segala macam. Tapi di sini kita atur yang bodinya aja. Nah, cara penulisannya, misalnya gini nih, kali ini kan tagline, bukan kelas seperti ini. Kalau misalnya menulis tagline, cuman ditulis nama tagline-nya aja. Font family. Nah, di sini kan ada banyak nih. Nah, kita pakai yang sering dipakai aja. Times New Roman. Nah, sudah itu kita masukin teks yang akan kita buat di DKP 2021. Misal di sini nih kita buat div class header mentor. Namanya mentor. Nah, itu di bawah ini div class container. Nah, di sini di kelas container ini, kita akan isi sebuah teks dengan tagline P, yaitu nama-nama mentornya. Misalnya gini nih, Alicia, Davi, Mutia, salah, Mutia. Kita lihat dulu muncul nggak? Nah, muncul ya. Oke, sekarang kita atur headernya dan juga main-nya. Ini pertama kita atur yang headernya dulu. Headernya kita atur pertama. Nah, ini kan di header ini kan kelas bukan tagline. Berarti untuk menuliskan sebuah kelas beri tanda titik di depannya, sudah itu nama kelasnya header. Nah, di kelas header ini saya akan mengatur background color. Nah, background color tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Mutia tadi, ada jenis RGB dengan warna heksadesimal. Tapi di sini karena ini cuma contoh, cuman pakai yang dari HTML-nya aja. Ya dari sudah itu atur height atau ketinggian. Aturnya 100. Nah, oke, muncul. Untuk sekarang nggak apa gini. Sudah itu kita atur mainnya, walaupun belum ada isi, tapi kita jual aja biar ada kelihatan warnanya. Di sini juga kita atur warna. Background color. Cari warna yang nggak tumburan dengan warna merah. Coba dulu. Sudah itu atur juga height-nya, karena ini menyangkut body kan, bukan menyangkut body sih, ya tapi benar sih. Tapi isi yang lebih besar daripada header, misalnya 600 juga. Kita save. Nah, muncul nih. Untuk sekarang nggak apa-apa kayak gini. Oke, selanjutnya kita atur konten tagline P pada kelas container. Caranya gini. Tulis kelas, kasih titik di awalnya, sudah itu nama kelas, container, sudah itu kasih tagline P. Gini cara penulisannya. Ini cara bacanya. Pada kelas container, perintahkan P untuk di sini kita atur float. Float itu mengatur sebuah elemen untuk horizontal. Nanti akan lihat sendiri. Float ini kita atur ke left atau kiri. Iya. Sudah itu atur header mentornya, kelas header mentor. Header mentor. Di kelas header mentor ini kita atur font size. Bentar. Nggak perlu besar-besar, 36 aja cukup. Sudah itu atur juga float.
Coba kalian lihat hasilnya. Nah, oke, nggak apa-apa. Untuk sekarang nggak apa-apa kayak ini. Sudah itu kita atur bentar. Nah ya, pada kontainer P ini kita atur, kita tambahin lagi nih padding. Padding itu untuk mengatur pada dalam. Padding itu ada 4 jenis. Padding pada umumnya ada 4 nih, ada padding left, ada padding right, ada padding top, ada padding bottom. Misalnya nih kita nulis padding. Misalnya 20 px dan 40 px. Nah, padding 20 ini menandakan atas dan bawah. Sedangkan 40 menandakan kanan dan kiri. Nah, gitu cara bacanya. Kalau misalnya atas dan bawahnya sama, kiri dan kanannya sama. Tapi di sini kita pakai, kalau misalnya cara penulisannya satu, ya udah terus saja tuh satu. Ini artinya mau atas, kanan, kiri, bawah sama semua. Dan itu kita tambahin aja font size apa lagi? Lupa. Font size. Nah, di font size ini kita atur jangan terlalu besar dari yang Elementor, setengahnya aja. Nah, untuk sekarang nggak apa-apa kayak ini. Dia kan ini paddingnya ini ya. Ini header, ini top, ini left, ini right, ini bottom. Nanti akan berbeda dengan yang margin, nanti saya jelasin. Sudah itu di header mentor kita juga atur paddingnya. Nah, di padding ini kita atur atas bawahnya 20 px, kanan kirinya 40 px. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, azan dulu bentar. Azan bentar. Nah, sudah itu di kelas main kita atur bordernya biar kelihatan ada border. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Mutia, solid. Solid itu kan artinya nyambung. Nah, sudah itu kita tambahin border radius. Border radius itu kayak ada lengkungan gitu, kayak ada bulatan di ujung-ujungnya. Nanti lihat aja. Border radius. Border radius. Nggak perlu besar-besar, kita ambil yang kecil saja. 5px. Nah, ini namanya border radius. Ada lengkungan dikit. Semakin besar, semakin lengkung dia. Nah, tapi karena nggak perlu besar-besar ya udah. Nah, sudah. Untuk di kelas header kita sudah. Sekarang kita tambahin di kelas main. Di kelas main kita tambahin kelas lagi yaitu div class copy maintainer. Copy container. Nah, di kelas copy container ini kita isi teks H1 dan teks H2 nanti. Nah, misalnya di tagline H1 kita isi hari ini kami belajar DKP. Dan di kelas H2 materi malam ini adalah CSS. Kita lihat dulu muncul nggak? Nah, muncul ya. Sudah itu kita atur nih kelas H1 dan kelas H2 pada tagline H1 dan tagline H2 pada kelas copy container. Caranya kayak tadi yang tulisan container P ini, tulis nama kelasnya, copy container, sudah itu tulis tagline-nya. Nah, di sini H1. Nah, di tagline H1 pada kelas copy container ini kita edit font size-nya. Font size atur berapa ya? 50 coba. Sudah itu atur padding karena atas bawahnya nggak perlu, jadi kita nolin aja, kanan kirinya 20 px. Sudah itu text line itu penempatan itu subjeknya, text line.
center, biar dia di tengah-tengah. Setelah itu atur tagline H2 pada kelas copy container. Font size setengahnya aja coba. Padding karena perlu atas bawah 20 px, kanan kiri 20 px samain, yaitu text line juga center. Oke, sudah. Salah belum kuset. Kuset sini. Salah dulu. Tar. Oke, error ini. Tarik. Mana sih benar. Tar. Oke, tadi ternyata lupa di save tadi. Pantas. Sekarang seharusnya bisa sih. Coba. Tetap nggak bisa. Bentar. Oke, bentar ya. Oke, coba deh. Mungkin kakak mau review yang HTML kemarin ya, kita kemarin ya. Mungkin ada beberapa kesalahan dari kalian yang banyak juga dari kalian yang melakukan kesalahan ini. Terus sebenarnya kami udah udah koreksi hasil kalian semuanya dan udah ada top 10-nya. Apa ya, dari kalian itu udah pada bagus-bagus ya, tapi kadang ketika di kalian itu salah upload, kadang ada yang apa ya, fotonya gak masuk, terus gak tampil kayak gitu. Nah, mungkin kakak mau review aja ya, mungkin teman-temannya masih ada yang bingung ya. Udah tampil ya. Nah, terus ada juga yang belum tahu cara ngupload file HTML. Nah, ini kakak contohin bentar ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau bikin file itu, kakak saranin kayak gini ya. Kalian bikin folder dulu, mungkin di desktopnya atau ini ya. Kalian namain terserah. Oke. Nah, untuk folder ini, kalian buat file dulu aja. Buat file HTML ya. Oke. Nah, ini kan ekstensinya txt ya. Formatnya txt. Nah, kita ganti aja jadi index.html. Nah, jadi ini file HTML kalian nih. Nih, setelah dibikin nih ya. Setelah dibikin folder tadi kalian inputkan ke text editor kalian. Ada yang pakai
Visual Studio Code atau Sublime Text boleh itu. Nah, jadi kita open folder ya. Kita open folder yang folder tadi nih, yang HTML tadi. Nah, oke. Bentar. Nah, ini kan muncul ya. Udah ada ya teks HTML-nya. Nah, ini kan kita ngoding HTML-nya. Oke. Oke, jadi ini struktur dasar dari HTML tersebut. Nah, ini title. Bentar. Ini. Oke, kita bikin tag H1 ya misalnya. H1 pertemuan kedua. Oke, ini pertemuan kedua. Udah kelihatan ya. Nah, ini pertemuan kedua ya. Nah, ada dari kalian yang bermasalah untuk memasukkan foto nih. Kan kalau foto kita pakai tagline-nya image nih ya. Ini image, source-nya atau sumber file foto itu, dan ini untuk kalau error itu, ini untuk antisipasinya aja, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, untuk search-nya ini, kalian masukin juga nih. Nih, misal kakak nih ada foto Kak Okta nih ya, Kak Okta nih. Nah, kakak masukin juga nih di folder yang tadi kita buat. Nah, jadi di folder ini ada indeks HTML dan file fotonya yang mau ditampilin. Nah, untuk search-nya itu, karena kita sedang di folder ini ya, di HTML ini, jadi kita langsung tulis aja okta.png sesuai dengan nama dan formatnya. Ini kan okta.png, nah jadi ditulis saja. Nah, sebagian dari kalian itu ada yang nulis, ada yang apa ya, edit misalnya, itu kan hanya untuk di laptop kalian. Nah, kalau kami yang koreksinya atau kami yang download file kalian itu nanti tampilannya enggak kelihatan fotonya. Oke nih, enggak kelihatan nih fotonya. Nah, kalau Okta aja dia baru kelihatan. Nih. Oke, selanjutnya itu mungkin kakak mau bahas ini ya. Ya. Table deh. Ini kan table ya. Ada TR ini, table row ya, yang dijelasin Kak Fahri kemarin itu tambahin border dulu ya biar kelihatan. Oke, jadi table row ini, satu table row itu fungsinya untuk satu baris. Oke, untuk satu baris ya, ini satu baris, bener kan? Nah, jadi kalau ditambah dia dua baris, bener nggak? Oke. Nah, untuk yang row span dan full span itu, jadi row span nih, row span. Row span itu kan menggabungkan baris antar baris ya, menggabungkan baris. Nah, jadi kalau kita kasih row span 2, ini yang 1 dan 2 itu digabungin kayak gitu. Nah, ini cara ngitungnya ya. Ini kan ada 1, ini 2 ya. 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dia ada ruang 5 kolom kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kosong. Kenapa? Karena yang di sini dia mundur, yang 2 ini ke sini tadi digabung kayak gitu. Oke, ini karena apa ya? Yang bawah ini hitungnya kayak gini nih. Ini kan ada 5 ya. Ada 5 nih. Bentar. Ini ada 5 sebenarnya, karena ini ada salah. Roll span ya. Kalau roll span itu tadi untuk menggabungkan bentar.
menggabungkan dari baris 1 sama 2. Bentar, kakak bingung ya, bentar. Nah, jadi ini kan udah 1, 2, 3, 4. Ini ada kan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini, yang baris kedua ini, karena yang field satunya ini udah keisi oleh yang ini, udah diambil yang ini, jadi dia langsung ke kolom kedua, ke sini dia nih, yang TD selanjutnya. Nih, langsung ke sini nih. Oke, misal kakak mau gabungin ini sama yang di sini ya, yang di sebelah yang ini. Kakak kasih nih gabung kolom gitu, kolom gini. Masih ada yang bingung nggak? Coba teman-teman 2021 nanya dulu. Kalau ada yang bingung atau respon dulu. Udah paham atau belum? Udah paham semua ya? Masih kurang paham cara nyatuin dari kolom 1 ke kolom 2, Kak. Oke ya. Oke, kakak jelasin ulang lagi ya. Jadi untuk TR ini ya. Ini ke mana ya? Oke. Jadi untuk TR ini ya, untuk TR ini untuk satu baris nih, satu baris. Oke. Nah, untuk row span ini dia row span ini untuk menggabungkan baris antar baris ya. Baris 1 dan 2 itu digabungin. Nih kayak gini ya. 1, 2, 4. Nah, untuk row span ini, yang row span ini dia ngabungin kayak gini nih, vertikal ya. Sesuai kolom sesuai kotaknya. Kalau 2 2 aja, jadi 2 jadi 1 kayak gitu. Nah, terus ini kakak mau kasih baris lagi nih. Baris yang kedua, ini kan cuma satu baris. Kakak mau kasih baris yang kedua. Kakak tambahin TR lagi. Nah, isinya itu ini ya, isinya itu kenapa HTML ini kenapa ada di sini? Karena yang di sini, yang di kolom 1 ini udah diambil yang ini. Nah, kalau kakak tambah lagi, dia baru nih, baru ke sini dia. Bentar. Kalau call span sih mudah ya. Kalau call span mudah kayak gini. Tinggal di gabungin antara 1 dan 2. Nih. Nih dia gabungin dia. Ini kan sebenarnya ada gini ya. Sebenarnya kan gini kan, yang baris 1 itu kan sebenarnya ada nih gini nih, dipisah gini, ada pisah gini. Ada 1 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan 5 ya. Ada 5 kolom ya. Nah, ngitungnya itu di sini. 1, ini 2, dihitungnya ini 2, ini 3, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5. Yang ini besar karena dia mengambil 2 kotak gitu. Dia mengambil 2 kotak, yang kotak yang kedua diambilnya kayak gitu. Kalau yang ini udah paham belum?
Coba salah satu respon dulu. Paham, Kak. Apa? Paham, Kak. Paham nggak? Untuk yang call span ini udah paham ya? Bentar ya. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham nggak? Kak. Paham nggak? Paham nggak? Oke, lanjut yang ini ya, yang row span ya. Oke, lanjut yang row span itu, nih misal kakak ada siapa ya? Oke, nah ini udah paham ya kalau bikin tabel biasa udah paham ya kalau yang ini ya. Paham Kak. Oke, sudah paham ya. Sudah. Ya. Nah, jadi untuk yang row span ini ya, nah misalnya di Derry ini, di Derry ya, kalian fokus ke Derry ya, coba. Oke, nah di Derry ini kakak kasih row span nih, kakak kasih row span-nya 2. Nah, jadi dia nanti akan gabung Derry ini nanti akan gabung dengan kotak yang bawahnya. Oke, nih dia gabung sama kotak yang bawahnya. Jadi per baris dia. Jadi dia ngitung baris yang ini dulu ya. Baris yang ini dulu. Ada 4 nih. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nih, kalau yang ini karena dia karena dia gabung yang bawah ya. Jadi 4 juga nih untuk kolomnya. 1, 2, 3, 4. Nih, untuk yang bawah ini karena dia yang field satunya ya, yang field satunya ini, yang di sini sebenarnya di sini. Bentar. Yang sebenarnya di sini itu punyanya baris ketiga, punyanya baris ini ya. Itu diambil oleh yang baris kedua nih. Karena dia mau gabungin. Jadi baris yang kotak pertama di baris ketiga ini udah diambil. Nah, jadi kalau udah diambil dia nggak bisa ngambil lagi kayak gitu. Jadi dia langsung mulai ke kotak selanjutnya kayak gitu. Mulainya dari Messi dia. Messi ini ke kolom kedua. Paham nggak? Seharusnya kan kolom ke-1 karena udah diambil oleh si Derry, jadi dia ke kolom 2. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham Kak. Paham, Kak. Paham Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Paham. Oke. Ya, paham, Kak. Paham Kak. Oke. Makasih ya. Mungkin dilanjut oleh Kak Davi ya. Oke, terima kasih Kak Adit. Nah, tadi rupanya sudah dibenerin. Tadi rupanya kakak lupa namain kelas S-nya. Tadi cuma tulis S. Sudah benar sih. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung ntar aku buka file.
Oke, kelihatan nggak? Selanjutnya ini. Selanjutnya ini. Nah, kakak akan buat seperti ini. Hal pertama, nah ini ada codingannya. Hal pertama yang harus diterapkan tadi menghubungkan eksternal link rel time sheet href. Kita pakai file yang tadi, tapi kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita atur seperti biasa body untuk universal. Body. Nah, di bagian body ini kita atur font family seperti biasa. Sini pakai Lucida Grande. Nah, itu kita atur marginnya. Walaupun nggak perlu pakai, tapi harus ditulis. Nanti kelihatan hasilnya. Misalnya kita tulis marginnya 0, nanti dia mepet ke kiri. Ya kiri. Sudah itu kita atur. Yang kedua adalah tagline A untuk seluruhnya. Ini masnya. Di sini di tagline A kita atur text decoration. Nah, text decoration ini merupakan sebuah efek pada sebuah subjek. Misal nih, kita nggak bolehin pakai underline atau huruf miring, apa lagi ya, italic, italic huruf miring, misal underline garis bawah atau nggak bold, tebak. Karena nggak pakai, kita tulis none. Selanjutnya kita mulai masuk ke kelas kontainer yang ini. Caranya tambahin titik nama kelas. Sini kita atur width atau lebar. Salah. Sudah itu kita atur padding. Padding tadi tahuan untuk mengatur dari dalam. Karena nggak pakai atas bawah, kita tulis 0. Samping kanan kiri kita tulis 15 px. 15 px. Sudah itu margin. Nah, margin ini berfungsi untuk mengatur jarak dari luar. Kalau misalnya padding tadi kan mengatur jarak dari dalam. Nah, nanti akan kelihatan sendiri. Nanti ya sendiri. Atas bawah 0 nggak perlu. Sudah itu kanan kiri auto. Auto itu berfungsi untuk menghitung secara otomatis berdasarkan ruang yang tersisa di dalam wadah. Sudah itu kita atur pada kelas top wrapper yang ini. Top wrapper. Oh ya, dulu hasilnya. Nah, oke, nggak apa-apa. Top wrapper. Nah, pada kelas top wrapper ini kita atur padding. Nah, di sini kakak akan memakai metode penulisan 4 arah. 180 px 0, 100 px 0. Nah, ini 180 ini menandakan padding top, 0 menandakan padding right atau padding kanan, 100 px menandakan padding bottom, dan 0 menandakan padding right, padding left. Setelah itu kita atur background image. Background image ini menambahkan sebuah gambar. Caranya tulis URL, sesudah itu tambahin file yang akan kita tambahin. Sini sudah kakak simpan gambarnya. Ini. Gambar PNG. Sudah itu tambahin background size. Background size-nya kita tulis cover. Cover itu agak memungkinkan gambar untuk memenuhi layar. Sudah itu kita ganti tulisan color white. Nah, untuk sekarang nggak apa-apa kayak gini. Sesudah itu kita atur tagline H1 pada kelas top wrapper. Top wrapper H1. Nah, di sini kita akan mengatur opacity. Nah, opacity itu merupakan ketransparan pada sebuah objek. Nah, nanti akan lihat sendiri. Nah, 0,7 ini menandakan
dari apa misalnya sebuah subjek itu aslinya subjek itu opacity-nya 1, tapi kita ubah opacity-nya 0,7. Nah, nanti dia agak transparan dikit nanti. Nah, sudah itu font size-nya 45. Sudah itu atur letter spacing. Letter spacing tadi kata Mutia itu mengatur spasi antar huruf. Letter spacing-nya kita kecil aja 5px. Sudah itu kita atur margin tapi spesifik untuk bottom. Margin spesifik untuk bottom yaitu 10px. Kita lihat hasilnya. Nah, ini opacity. Ini namanya opacity. Walaupun nggak kelihatan tapi ini sebenarnya ada opacity-nya. Ini agak transparan dikit ini nih. Kalau misalnya kita 1, nah dia tebalkan ini kan. Nah, sedangkan kalau misalnya 0,7, nah dia agak transparan dikit. Sudah itu kita atur tagline P pada kelas top wrapper, yaitu yang ini. Top wrapper pada tagline P. Di sini kita atur opacity-nya juga, samain dengan yang H1, 0,7. Sudah itu atur juga margin, tapi spesifik ke bottom. 3px. Sudah itu kita atur, bentar, kita lihat sini. Nah, oke, nggak apa-apa kayak gini. Nah, sudah itu kita masuk ke kelas BTN. Kita buka komennya. Nah, di sini kita atur buttonnya BTN. BTN di sini kita atur paddingnya. Paddingnya atas bawahnya kita perlu 12, kanan kirinya kita perlu 24. Sudah itu color. Colornya kita samain dengan yang ini tadi. Nah, yang dengan top wrapper. Sudah itu kita tambahin display. Display itu adalah untuk mengatur tampilan. Mengatur tampilan itu bisa ke samping, bisa ke bawah. Nah, kalau inline itu ke samping, kalau block itu ke bawah. Tapi kita juga bisa pakai inline block. Artinya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Sudah. Nah, sudah itu kita lihat dulu hasilnya. Oh, ini kusip. Nah, sekarang muncul kayak ini. Nah, sudah itu kita atur. Ini kan sudah PTN nih untuk universal untuk juga kelas ini. Nah, sudah itu kita atur kelas masing-masing kelas. Ada kelas sign up, ada kelas Facebook, ada kelas Twitter. Nanti pada misalnya ada kelas sign up, elemen pada kelas button juga akan masuk pada kelas sign up. Misalnya gini nih. Nah, di kelas sign up ini kita atur cuman background color-nya aja. Background color. Nah, ntar, mana warna hexadesimal. Kita contek dari Google aja. Nah, di sini. Kan kalau dicontoh warna hijau terang. Coba ini. Nah, ini kita kopas aja gini. Sudah itu kita atur, sudah kelas sign up, kita atur kelas Facebook. Nah, di kelas Facebook kita juga atur background color. Sama kayak kelas sign up. Di contoh warna biru tua. Biru tua. Nah, sudah itu pada kelas Twitter. Ya belum. Sekali lagi. Di kelas Facebook ini kita tambahin margin right biar ada jarak antara BTN Facebook dengan BTN Twitter. Margin right yaitu 10. Sudah itu Twitter, tambahin background juga. Background color. Contoh warna biru muda. Coba kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, oke.
agak berbeda sih, tapi karena ini apa berbeda heksadesimalnya, agak nggak hafal. Sudah itu kita atur BTN wrapper. Pas BTN wrapper yaitu yang ini. BTN wrapper kita atur marginnya, margin atas dan bawah 20 px samain. Margin kanan kirinya nggak perlu, jadi kita isi 0. Sudah itu pada BTN pada tagline pada tagline P pada kelas BTN wrapper. BTN wrapper P margin kita isi margin top dan margin bottom 10. Dan untuk kanan kirinya 0. Nah, oke. Dan itu kita ke kanan semua. Bentar. Oh ya. Ini caranya kita atur di top wrapper. Top wrapper kita kanain semua. Ya kan, kanain semua. Nah, ya. Di top wrapper kita atur text align agar ke tengah semua. Nah, dia jadi sekarang jadi ke tengah. Sudah itu kita atur border radius pada kelas BTN. Border radius. Kita atur kecil aja 5 px. Oke, selanjutnya ada selanjutnya yang kita atur adalah Nah, ayo. Sekarang sudah masuk ke kelas header. Bukan kelas header sih, masuk ke ini bagian header. Kita buka ininya. Sudah BTN wrapper P, kita atur yang bagian header. Oh iya, sebelum itu kita atur ini dulu. Di BTN ini kita atur biar ada hovernya, BTN hover. BTN hover ini sama seperti Anchor. Nah, tapi bedanya kalau itu belum terjadi kalau misalnya kita belum lakukan. Nanti ya, BTN hover opacity. Kita tambahin opacity. Nah, ini bertujuan agar misal kita belum klik, misal kursornya belum kita arahin, opacity-nya sebelumnya adalah 0,7 nih. Nah, kalau misalnya sudah kita arahin, nanti dia jadi satu. Nah, bentar. Bentar ya. Oh iya. Nah, sekarang selanjutnya adalah melakukan pada kelas header. Sekarang kita masuk ke kelas header. Nah, pada kelas header kita atur height atau ketinggian 65 px. Sudah itu kita atur width atau lebar. Nah, di sini kita pakai persen karena nanti biar kalau misalnya kita pakai px nanti harus dihitung. Kalau misalnya persen dia langsung nanti memenuhi layar header. Tapi bagian header aja. Setelah itu background color. Nah, di sini kita pakai RGBA coba. RGBA. Nah, persamaan RGBA dengan header persamaan RGBA dengan warna hexadesimal itu sebenarnya sama aja. Tapi kalau misalnya untuk website design lebih sering memakai warna hexadesimal. Tapi RGB juga bisa sih. Nah, ini kan RGB. Ada A-nya itu merupakan opacity. Coba misal di headernya kita hitamin. Hitam. Nah, kita tambahin opacity-nya. Aku masih juga. Oke, coba. Nah, oke, nggak apa-apa kalau ini. Bentar. Sekarang nggak apa-apa.
coba mute dulu. Sudah itu pada kelas logo. Nah, di kelas logo coba saudara Aldi Triganta coba mute dulu. Josi. Pada kelas logo kita atur logonya width, kita atur lebarnya 124. Lupa tambah ini. Sudah itu kita tambahin margin top, margin pada top, margin pada bagian top. Margin top 20 px. Sudah itu kita tambahin header live. Header live itu yang ini. Pada kelas header live. Header live. Nah, di kelas header live ini kita atur float. Dari taruhan live. Coba kita animasi. Nah, sekarang nggak apa-apa kayak gini. Coba di bagian selanjutnya kita atur bagian header right. Header right yang ini menampilkan login. Header right. Nah, pada header right kita tambahin float kanan kanan jadi tambahin kanan, kembali ke kanan. Sudah itu background color kita ubah kita pakai RGBA kalau misalnya contoh kayak gini ya, nggak putih. Coba ini diterang RGBA, opacity-nya kita tambahin 0,3. Nah, bentar. Oh yo, di header-nya belum kita tambahin, pantas muncul. Bentar ya, nyari. Maaf Kak, nggak ada suaranya Kak. Ya tahu. Aku lagi nyari error, bentar ya. Kalian udah bingung nggak? Udah pening nggak? Lumayan Kak. Enggak. Sudah termasuk Enggak. Iya Kak, sudah pening. Udah malam makin lemot, Kak. Oh iya. Coba ya, kita biarin dulu. Nanti kita cari error sama-sama. Sudah itu kita tambahin anchor hover sama seperti yang tadi. btn pada header right. Header right hover. Nah, di sini kita tambahin background color. Background colornya RGBA biar dia nambah putih. Pakai 255 lagi. Sudah itu kita atur itu sih sebenarnya. Itu aja. Coba. Kalau misalnya error, emang kayak inilah, harus nyari error dulu. Header sudah.
di sini kita contohkan ada betul. Coba bentar deh, akunya. Wih anjay. Kepencet. Mungkin kita tunggu dulu ya adik-adik, soalnya Kak Davinya juga lagi ada kayak kesalahan Bang Son sih, kayak ada yang error. Mungkin dari adik-adiknya ada yang bingung nggak sih? Kalau masih bingung boleh ditanya, kan di sini juga ada mentor yang lain. Jujur sih pasti kan pusing ya, tadi kakak dengar kalian pusing, terus juga udah malam. Kakak paham kok di posisi kalian pasti kayak gini, udah pusing banget. Ini mah udah di CSS juga kan. Mungkin ada yang mau ditanya, nggak apa-apa. Silakan sih. Kita ada yang nanya tuh. Oke, untuk nama kelasnya itu bebas atau ada ketentuan, Kak? Nah, jadi untuk nama kelasnya itu bebas, kalian sendiri yang mau namainnya apa gitu. Oke, lanjut yang kedua. Saya mau bertanya, apakah kalau mau pakai CSS harus pakai aplikasi Visual Studio Code atau bisa juga pakai Sublime Text? Nah, jadi untuk pakai CSS itu bisa itu kayak HTML, bisa di semua kode editor, bisa di Notepad, bisa di Notepad++, bisa di Sublime atau di Visual Studio Code, itu bisa semua. Nah, jadi intinya kalau kalian kemarin itu belajar HTML itu kan cuma pondasi aja. Nah, kalau kakak analogikan gini ya, kalau kalian mau bikin rumah nih, mau bikin rumah itu harus ada batu bata, semen, dan itu ya. Nah, nanti kalian bangun itu ada pondasinya. Nah, itu HTML-nya. Nah, jadi untuk CSS ini analoginya dari rumah yang kalian buat tadi, itu kalian cat, kalian beri warna, kalian desain kayak gitu. Peletakannya itu. Sampai sini paham nggak kalian? Paham, Kak. Oke, paham. Nah, nanti untuk selanjutnya itu ada JavaScript ya. Nah, nanti JavaScript itu kakak yang jelasinnya. Jadi JavaScript itu kayak rumah tadi nih, udah kalian cat nih, udah bagus, udah ini, udah ada TV, ada AC-nya nih mungkin ya. Nah, kalau JavaScript itu otaknya dia yang bermain perannya nih. Kalau cuma ada TV aja, ada AC aja, tapi nggak dihidupin kan, jadi cuman pajangan aja kan. Nah, jadi fungsi JavaScript nanti itu untuk ngidupin AC tadi ya, biar kalian nyaman di dalam rumah kayak gitu. Oke, jadi intinya CSS itu untuk desain website kalian kayak gitu. Oke, kakak coba share screen dulu ya. Kalian nunggu Kak Davi ini untuk yang tadi ya. Kita aku ketemu deh. Kalau misalnya share aja lah.
Tapi Oke, jadi bentar ya. Jadi CSS itu intinya untuk desain, untuk pewarnaan, untuk peletakan kayak gitu. Misal nih, yang dari ini mau kakak kasih background nih. Nih, yang dari ini, bentar. Intinya CSS itu untuk desain kayak gitu. Ini kan red nih. Mungkin teks warna tulisannya mau diganti kayak gitu. Nih, jadi putih dia. Kayak gitu. Intinya CSS kayak gitu sih untuk desain. Oke, lanjut lanjut Dak. Nah, itu siapa itu? Setiawan nih Okta. oke, thank you, Dit. Lanjut ya. Maaf, error terus. Nah, rupanya ternyata yang error tadi di sini. Lupa aku. Header ini tagline bukan kelas. Jadi saya tambahin titik. Jadi dia sekarang menjadi kelas. Seharusnya ini tagline bukan kelas. Jadi sekarang muncul. Oke, lanjut. Selanjutnya kita tulis header right. Ganti tagline A pada kelas header right. Header right A kelas header right A pada tagline A. Salah deh. Bentar. Line height ini untuk mengatur ketinggian kotak garis elemen. Oke. Padding, nanti kita atur paddingnya juga. Atas bawah nggak perlu, kanan kiri 20. Sudah itu kita atur color white. Sudah itu atur juga display tadi kan untuk ngatur itu. Sini kita pakai blok karena ke bawah. Oke, sekarang sudah hampir mirip. Sekarang kita tinggal nyamain yang detail-detailnya. Coba kita buat yang 3 dimensi yang seperti yang didaftar dengan email itu. Caranya adalah bentar dulu. Oh ya. Sebelum itu kita tambahin dulu transisi di header right pada kelas header right. Transition ini berfungsi untuk memberikan animasi pada saat kita mengarahkan kursor. Sebenarnya sama saja dengan class hover. Transition al 0,5 second. Ini artinya misal nih kita arahin, nah nanti dia cuma mewarnai apa? Gimana ini dari sini? Nah ini 0,5 second. Misal nih kita lamain 2 second. Nah lama nih kan? Kita perlu yang bentar aja 0,5. Sudah itu kita ubah mau ya pada kelas sign up kita atur 3D ya. Baru sekarang kita atur 3D. Nah di sini kita atur agar 3D yaitu pakai kursor pointer. Kursor ini berfungsi untuk mengubah kursor menjadi tipe lain. Sudah itu baru box shadow. Box shadow ini berfungsi untuk menambahkan bayangan ke elemen apapun. Box shadow. Di sini ada 3. Terus dulu. Kalau misalnya dicontoh warna hijau pekat. Coba ini. Nah ini 0 ini menunjukkan panjang, 7px ini menunjukkan vertikal, dan ini menunjukkan warnanya. Sudah itu baru kita buat untuk 3D animation. Kita tambahkan hover aktif. Hover aktif ini merupakan ketika ada animasi saat kita klik. Kalau hover kan saat kursor kita arahkan ke sebuah BTN, sebuah subjek maksudnya. Kalau misalnya aktif ini kita klik. Saat kita klik ada kayak animasi gitu. Sign up, cara tulisannya
di titik 2 aktif. Salah tulis. Pada saat aktif, box shadow nggak perlu, tapi perlu tulis sih. Position tadi sudah digasnya, tapi position itu menurunkan side up agar kelas side up agar saat ditekan. Kita samain. Position relatif. Sudah itu top. Top ini itu kombinasi dengan position. Coba. Nah, kelihatan nggak dia kayak, nah, 3 dimensi. Saat kita klik, nah dia ke bawah dia. Nah, inilah kira-kira aktif dan position. Itu baru kita atur pada headernya yang kata Kak Mutia tadi. Saat headernya kita scroll, nah ini misal kita scroll nih, nah ini headernya kan nggak mengikuti. Nah sekarang kita atur agar bisa mengikuti. Nah kita aturnya di kelas, bukan di kelas, di tagline header. Tagline header, position, relative. Sudah itu kita atur top 0, people tulis juga z index. Z index ini memungkinkan kita untuk mengubah urutan tumpukan elemen. Coba. Oh ya, ini belum kuset sih. Nah. Oh iya, salah. Ini bukan relatif, fixed maksudnya. Maaf. Nah, sekarang dia mengikuti kan? Nah, oke, kira-kira gitulah sih sebenarnya. Oke, aku kembaliin ke Alicia sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Davi udah jelasin di codingannya. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab nih buat adik-adik 21, ada yang mau ditanya nggak nih tentang CSS? Yuk boleh yuk nanya biar gak bingung juga nih nanti tugasnya. Please. Itu sih ada satu tuh yang nanya. Devi bisa jawab gak nih? Kak izin bertanya, float itu tadi fungsinya untuk apa ya? Apa? Yang float itu, Vi? Float itu, tak. Udah apa istilahnya nih, tapi tahu cara nguninya. Kalau di internet sih itu digunakan untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Nah, jadi di float itu kalau misalnya kita buat satu button atau kayak yang tadi yang Davi udah share screen ya, yang login dengan email. Nah, kalau itu tuh bisa digeser-geser pakai itu, bisa di sebelah kiri atau bisa di sebelah kanan, atau juga bisa pakai pixel dan yang lain-lain. Udah kejawab belum, Sabrina? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Davi, ada yang nanya lagi nih. Dari Dapva. Z-index tadi untuk apa ya, Kak? Oke, aku jawab ya, izin. Kalau setahu kakak ya, kalau dalam pendesainan itu layer dia itu, layer kayak gini ya. Ini, nih misalnya ini ya. Sorry.
Ini misalnya tulisan Optimus nih ya. Nah, misalnya di sini kan yang di depannya kalian lihat tulisan dan apa yang namanya persegi ya, persegi panjang ini ya. Nah, yang di depan itu tulisannya nih. Nih kalau ke belakang dia nanti tulisannya kayak gini nih. Nih, Z index itu kayak gini. Jadi dia ketutupan dia. Jadi yang ini di depan kayak gitu. Kalau ini Z indeksnya lebih besar, nanti dia ke atas kayak gitu, ke depan kayak gitu. Kira-kira paham ya? Oke, izin bertanya Kak. Bentar-bentar banyak ini. Coba aku yang jawab sih Kak. Izin bertanya Kak, RGBA dengan RGB itu sama aja atau beda? RGBA itu, ntar kita jelasin RGB. RGB itu sebenarnya adalah red, green, blue. Artinya adalah perpaduan, bentar. RGB itu red, green, dan blue. Artinya adalah perpaduan antara warna merah, biru, merah, hijau, dan biru. Nah, sedangkan RGBA itu sama aja dengan RGB, tapi di A-nya itu menambahkan opacity atau transparansinya tadi. Gitu kira-kira. Permisi Kak, perbedaan kelas dan ID apa? Terus kalau dipakai buat desain web, lebih worth it-nya kemana? Oke, jadi kalau kelas itu, kayak kakak ini ya. Oke, jadi kakak udah bikin ini ya, yang kita tadi ya, kita lanjutin tadi, kakak udah bikin filenya. Nih, kakak bikin filenya style.css ya. Oke, kakak panggil dulu nih CSS-nya. Nama file CSS-nya style.css. Oke, nah jadi oke, kita bikin kelas ya. Oke, kita bikin kelas di sini. Kalau kelas itu pakai titik, kalau ID itu pakai crash, tanda pagar. Kalau kita bikin kelas ya, bikin kelas misalnya merah nih, bikin kelas merah. Merah ini kita mau kasih warnanya itu warna merah juga. Oke, nah jadi warna merah ya. Nah kalau kita ini kan kelas ya kayak gitu, kelas. Nah jadi kita panggil nih kelasnya. Kita panggil misalnya Jideri nih, kita tambahin kelas. Nama kelasnya itu apa? Nah nama kelas di sini apa? Yang mau dipanggil itu apa? Merah nih. Kita tulis nih merah. Nah nanti warnanya kayak gini, jadi merah. Nah kalau kelas itu bisa dipanggil kayak gini, bisa dipanggil di sini, di sini, di sini. Nah jadi merah semua dia nanti. Nah kalau ID itu dia spesifik hanya boleh dipakai cuman di satu titik kayak gitu, di satu tag. Ini kan bisa 1, 2, 3, 4. Kelas bisa kayak gitu, bisa 4. Kalau ID dia nggak bisa dia. ID-nya harus spesifik, harus unik dia kayak gitu. Nah, misalnya nih, ini kan udah merah ya. Udah merah. Nah, gimana sih kalau kakak mau merahin semuanya nih? Kan capek nih kalau kita nambahin di sini semuanya merah. Terus di sini merah juga. Nah, gimana kalau langsung aja kita ke tabelnya? Oke, ke tabelnya aja nih langsung. Jadi semua elemen yang ada di dalam tabel ini kan di dalam tabel. Jadi merah semua nanti dia. Paham nggak? Paham Kak. Paham, Mau Kak. Kak. Paham Kak? Oke, Paham Kak. Paham. Paham, Kak. Paham Kak. Nanti di satu untuk ID itu ya, untuk ID itu kan unik, hanya satu kali aja, satu tag aja yang bisa
ya, diaksikannya, dilakukannya. Nah, itu mungkin untuk saat ini belum terlalu kelihatan, nanti akan di PHP atau coordinator nanti bakal kelihatan pentingnya kelas sama ID. Nah, untuk saat ini kakak saranin nggak apa-apa pakai kelas aja dulu kalian. Tuh. Oke, lanjut Alicia. Ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya Kak, tagline tadi maksudnya apa ya? Kalau tagline tuh izin saya sebentar. Nah, tagline itu yang HTML, doctype HTML, hit, nah itu namanya tagline. Oke, udah jawab ya. Terus ada yang nanya lagi. Kak, izin bertanya, untuk gambar yang dipasang nanti filenya apakah disatukan juga kayak HTML kemarin? Terima kasih, Kak. Itu boleh disatuin, boleh juga dibuat folder. Kalau misalnya dibuat folder, penulisannya tuh nggak langsung, nah ini kan langsung nama filenya ya, ila.jpg. Kalau misalnya kita masukin ke folder, pakai slash, tapi di belakang slash-nya tuh nama foldernya, misal image. Bentar. Nah, ini kan hilang ya, karena aku belum masukin si file fotonya tuh ke folder image. Aku cut, ganti img. Oke. Save. Kita refresh lagi tuh, dia ada. Jadi kalau misalnya mau biar rapi atau gimana, biar gak banyak filenya, bisa difolderin, tapi jangan lupa pakai slash dan nama dari foldernya. Oke, udah menjawab ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Kak, fungsi tag decoration apa ya, Kak? Nah, mentor ada yang bisa jawab nggak? Nah, coba aku tadi kan jawab. Nah, text decoration ini dibuat khusus untuk memberikan efek garis pada kata atau kalimat. Nah, kayak contohnya tadi kan underline. Underline itu garis bawah atau italic, huruf miring atau bold. Nah, di sini kakak pakai non tadi, ya karena nggak perlu text decoration. Sudah itu aja sih. Oke, ini ya, aku buka websitenya. Nah, kalau text decoration itu kayak ini nih. Nih, ada beberapa value ya, ada beberapa nilai yang bisa dilakukan oleh text decoration. Itu ada overline. Oke, yang kalau normalnya kan header kan kayak gini aja nih. Nah, kita kasih teks dekorasi. Dekorasinya itu overline nih, di atas, berarti overline ya, garisnya di atas. Nah, jadi nanti teksnya ada garis di atasnya gitu. Nah, ini ada line through kayak gini dia. Kalian nggak perlu ngapal ya, nggak perlu ngapal semua ini ya. Nanti kalau misalnya ada suatu case nih, ada suatu kasus kalian butuh underline nih, nanti tinggal cari aja di Google, itu banyak nanti kayak gitu, nggak perlu dihafal satu-satu kayak gitu. Yang penting itu paling background ya, yang sering-sering background, margin, padding kayak gitu yang sering. Mau nanya dulu, tadi yang aku session nge-freeze di text editornya ya? Enggak. Yang tagline tadi ya? Yang foto. Aku nggak lihat tadi. Aku aja coba jelasinnya. Aku ulang lagi ya. Kalau misalnya mau masukin foto tuh bisa di dalam folder,
Bisa juga di luar folder. Kalau misalnya di satu folder yang sama, kayak gini nih, itu langsung aja nama dari si filenya, nama dari file fotonya. Tapi kalau misalnya kita mau masukin foto ke dalam folder yang lain, misalnya aku kasih image, masuk ke dalam folder image, baru di codingannya itu tuh kasih slash nama foldernya. Jadi nama folder slash baru nama dari si fotonya itu. Paham nggak yang foto? Halo. Paham, Kak? Paham nggak? Paham, Kak. Ada pertanyaan lagi, izin bertanya Kak, penggunaan top wrapper dan button wrapper pada div class tadi untuk apa ya Kak, dan apa bedanya Kak? Davi boleh jelasin nggak, Vi? Perbedaannya itu, kalau misalnya secara HTML ya, BTN wrapper itu ada pada kelas top wrapper. Nah, tapi pada secara kelas CSS, top wrapper itu, misalnya kita pada top wrapper kan ada beberapa elemen yang kakak atur nih. Nah, jadi pada BTN wrapper itu, elemen-elemen yang kakak atur pada top wrapper itu ya juga termasuk. Tapi kalau misalnya kita atur nih di BTN wrapper, elemen-elemennya itu nggak bakal ngaruh ke kelas top wrapper itu, karena ya BTN wrapper ini cuma mengatur yang untuk bagi kelas-kelasnya aja, yang kayak BTN sign up, BTN Facebook, dan BTN Twitter. Ngerti nggak? Kalau misalnya nggak ngerti. Paham ya yang wrapper itu? Atau ada yang mau ditanyain lagi tentang button wrapper sama top wrapper? Oke, udah paham. Ada pertanyaan lagi, perbedaan grouping div sama span. Kalau dari aku span itu buat bikin garis gitu, atau biasanya bisa tabel juga. Coba mentor lain boleh bantu. Oke, jadi kalau div itu ya, kalau di teks ya, kalau kalian bikin teks ya, nanti dia kalau bikin divnya 2, nanti dia teks 1 dan teks 2-nya itu jadi 2 baris kayak gitu. Kayak gini ya. Oke. Jadi div atau span itu kalau kakak bilangnya ya, cuman ruang kosong aja dia. Nah, jadi kalau cuman div dia kosong aja kayak gitu. Oke. Nah, misalnya kakak kasih teks nih, pertemuan 2. Oke, ada teks nih ya. Nah, kalau kakak kasih div lagi di sini. Nah, dia bakal ke bawah nih. Kalau ke bawah nih. Nah, kalau pakai span, dia itu display-nya ya, namanya inline ya. Jadi dia mengikuti posisi dari parent-nya. Kayak gitu. Jadi dia ngikutin yang ini, yang pertemuan 2. Jadi dia langsung nyambung kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Adit. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak nih? Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi ya. Nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyain, boleh PC para mentornya atau langsung tanya di grupnya masing-masing. Untuk acara selanjutnya, aku serahin ke Josi sama Caca.
Halo semuanya, apa suaranya kedengaran? Halo? Oh, kedengaran. Dengaran Kak. Keren Kak. Jadi gini kan, seperti yang kalian tahu, bahwa sebelum CSS kalian belajar tentang HTML kan. Nah, biar kalian lebih mantap lagi HTML-nya, dari beberapa mentor itu menyuruh kalian buat tugas kan. Nah, terus juga di dalam tugas itu kami udah janjiin nih, yang kayak top 10-nya atau top 3-nya itu bakal, ya bisa kami bilang sama, maaf ada motor, bisa kami bilangin lah sama Kak Munca yang kayak, oh Kak ini anaknya niat. Insya Allah sih bisa kami bilangin untuk ibaratnya naikin nilai kalian lah, mudah-mudahan ya. Nah jadi itu sih yang spesialnya dari top 10 itu. Tapi perlu kalian tahu juga bukan berarti yang kayak, oh kalau aku nggak masuk top 10 berarti aku jelek ya. Enggak deh, kalau itu tuh kayak semua yang kalian buat tuh semuanya bagus, tapi ternyata emang ada beberapa teman kalian itu yang lebih berinovasi gitu deh. Jadi misalnya kita nyuruh AB, kalian tuh rata-rata buatnya ABC, which is lebih di atas rata-rata. Sedangkan ada teman-teman kalian itu yang punya ABCD. Jadi yang teman-teman kalian yang buat naruh usaha untuk sampai ke D, itu kami taruh di top 2. Itu sih penjelasannya. Intinya tuh kayak sedikit penghargaan lah biar tugas selanjutnya kalian lebih semangat lagi. Nah, untuk top 10-nya itu bakal diumumin sama Kak Adit. Kak Adit boleh, silakan. Ye, top 10. Oke, jadi kedengaran nggak suara aku? Kedengaran Kak. Dengaran Kak. Dengaran Kak. Oke, jadi website yang kalian buat itu udah bagus semua ya. Nah, jadi ini teman-teman yang apa ya, yang pastinya udah melampaui batas lah. Udah baru diberi HTML, udah pada keren-keren nih. Nah, jadi ini teman-teman kalian, si Darren Sulistyo, si Muhammad Nopal, sama si Apri. Untuk top 3 aja nih yang mau ditampilin. Kira-kira untuk yang 4 sampai 10-nya mungkin kalian bisa kira-kira sendiri ya siapa. Kira-kira proyek kalian masuk top 10 nggak kayak gitu. Oke. Jadi mulai dari Darren dulu ya. Jadi ini website yang dibuat oleh Darren. Nah, Darren ini udah pakai CSS, udah pakai beberapa CSS, dan tampilannya juga kalau kami kemarin diskusi sampai jam 2 malam ngecekin hasil kerja kalian itu, kami pilih si Darren ini masuk top 3-nya karena udah bagus nih tampilannya. Udah pakai CSS dan warna-warnanya udah enak lah dilihat kayak gitu. Oke, ini si Darren ya. Oke, selanjutnya itu ada si M. Nopal. Oke, jadi si M. Nopal ini udah pakai ini ya. CSS juga udah ditengahin, udah bisa nengahin elemen kayak gitu, udah pakai ini nih. Marquee ya namanya. Teks bergerak. Udah ada link-link juga, udah ada icon. Jadi kami pilih Nopal. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang bikin kayak gini. Nah, mungkin kalian bisa kira-kira aja kalian masuk top 10 atau enggak. Oke, selanjutnya itu ada si Primipi ya. Oke. Si Aprimipi ini kenapa kami Oke, kenapa Aprimipi ini? Karena si Aprimipi ini udah diupload ke postingan. Nih, lihat nih.
URL-nya udah kalian udah bisa nih coba kalian tes di HP kalian masing-masing. Website si Aprimipi ini udah bisa diakses di internet, udah bisa kalian bukanya gitu. Jadi kami kasih apresiasi yang lebih kepada si Aprimipi karena udah bisa upload ke postingan kayak gitu. Mungkin ini aja. Aku kembaliin ke Josi. Lanjut, Jos. Baiklah. Nah, tadi kan CSS udah kita pelajarin, terus review tugas HTML juga udah, terus kita udah juga liatin top 3 dari teman-teman kita semua. Nah, kakak harap tuh jangan yang kayak mentang ada top 3 ini malah yang kayak nanti dia lagi yang CSS bagus, enggak gitu. Pasti gimana ya, mungkin HTML kita belum bagus, tapi kita harus lebih bagus gitu loh, biar kalian lebih semangat lah ibaratnya kami buat rankingan ini, gitu aja sih deh. Karena kayaknya nggak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada adik-adik. Saya ucapkan terima kasih, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.